Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita sedikit, mempresentasi sedikit tentang ponsel digital saya yang berjudul bijak menggunakan media sosial. Em, Seperti yang kita ketahui, media sosial itu sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan interaksi sosial. Mengapa? Karena tentunya dia itu memiliki peran yang sangat banyak, sangat membantu tentunya, tapi juga sangat berbahaya jika disalahgunakan atau memiliki waktu tidak terkontrol sehingga akhirnya merugikan pengguna media sosial itu sendiri. Media sosial ini sudah menjadi terobosan yang sangat penting, terutama dalam hal-hal seperti komunikasi dan semacamnya yang tidak bisa dilakukan secara langsung, sehingga akhirnya seseorang dapat menggunakan media sosial untuk berhubungan atau melakukan kegiatan aktif secara maya yang tidak mereka bisa dilakukan di realita itu sendiri. Oke, oleh karena itu saya akan membahas tentang pertama itu adalah manfaatnya terlebih dahulu. Manfaat menggunakan media sosial dengan bijak. Manfaatnya adalah pertama, yang pasti komunikasi. Komunikasi ini sangat-sangat amat penting. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak bisa bertemu dengan orang lain karena berbagai macam kendala seperti masalah jarak lah yang tidak bisa tercapai, masalah kesibukan dan semacamnya. Dengan adanya media sosial ini dapat membantu menutupi hal tersebut. Lalu yang kedua adalah edukasi. Media sosial ini bisa menjadi sebagai perantara yang menarik dalam hal visual dan audionya untuk menampilkan edukasi yang mengajarkan remaja zaman ini yang cenderung kurang tertarik dengan pembahasan langsung dalam presentasi singkat maupun pembelajaran di buku. Media sosial ini bisa sangat membantu remaja zaman sekarang yang sering menggunakan media sosial sehingga akhirnya mereka menjadi tahu edukasi tersebut dari media sosial yang mereka gunakan sehari-hari. Selanjutnya adalah hiburan. Hiburan ini walaupun banyak orang meremehkan, tapi ini juga menjadi salah satu faktor penting yang menutupi kebosanan maupun kesendirian seseorang jika mereka tidak memiliki aktivitas. Namun hiburan ini terkadang suka disalahpahami dengan berbagai hal sehingga akhirnya bercondong ke arah lain. Namun hiburan ini juga sangat berguna untuk menutupi rasa kekosongan maupun ingin ketawa, ingin senyum, ingin menghabiskan waktu, akhirnya digunakan sebagai perantara, yaitu media sosial tersebut itu dengan cara scrolling dan semacamnya. Lalu selain itu bisa juga untuk tadi juga ada komunikasi, edukasi, hiburan, dan masalah sharing pribadi. Maksudnya itu adalah memposting maupun melihat postingan. Ini agak berbeda dengan hiburan karena memposting ini seperti ingin menunjukkan keadaan sekarang dan semacamnya di secara publik seperti melalui IG status, WA status, TikTok post dan semacamnya. Namun tentu saja tidak ada yang namanya itu cuman pasti bagus semua. Ada juga yang kurang dari media sosial tersebut ini. Oleh karena itu selanjutnya saya akan membahas tentang masalah negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan. Dampak negatif penggunaan media sosial secara berlebihan. Yang pertama yang pasti adalah masalah waktu. Kebanyakan remaja zaman sekarang yang terlalu fokus menggunakan media sosial hingga akhirnya mereka lupa jika ada satu hal yang sangat penting yang mereka harus kontrol, harus mereka schedule, harus mereka manage, tapi karena media sosial mereka jadi lupa. Dan hal itu sebut adalah waktu. Kenapa waktu? Karena mereka terlalu fokus memperhatikan media sosial sehingga akhirnya mereka lupa jika mereka ada hal lain yang bisa mereka kerjakan, tapi karena mereka menggunakan media sosial akhirnya waktunya tidak sempat, deadline terkejar, banyak hal-hal yang tidak sesuai, akhirnya bentrok dan semacamnya. Itu adalah pertama, masalah waktu. Kedua, itu juga udah masalah waktu. Yang kedua adalah masalah tugas. Maksudnya gini, jika para remaja menggunakan media sosial ketika mereka sedang melakukan tugas
sedang belajar, sedang mengerjakan segala sesuatu, mereka ini seperti gatal atau tergoda ingin membuka media sosial secepat-cepatnya, sehingga akhirnya mereka mengerjakan tugas tersebut secara cepat, singkat, atau setengah hati, karena mereka tergoda ingin membuka media sosial seperti scrolling dan semacamnya, karena hati mereka sudah keseringan terbiasa dengan hal seperti media sosial atau dunia maya, sehingga dunia realita mereka jadi kurang terbiasa. Terakhir yang saya ingin bahas adalah masalah kecanduan, dan ini ngaruh sangat parah hingga dapat berpengaruh ke kesehatan secara mental dan fisik. Kenapa? Karena keseringan penggunaan media sosial dapat membuat seseorang yang menggunakan itu menjadi kecanduan, sehingga akhirnya badan mereka lemas, mata mereka tidak kuat menahan melihat media sosial secara terus-menerus, bisa jadi kurang tidur, melupakan waktu seperti biasa, kurang istirahat, dan masih banyak pengaruh lainnya yang merugikan diri sendiri. Namun tentu saja karena hal-hal satu dan dua hal yang lain, akhirnya mereka tetap saja melihat media sosial karena hati mereka tergoda. Itu saja yang pengen saya sampaikan. Pada akhirnya media sosial itu sangatlah penting untuk kehidupan zaman ini. Dan pada media sosial banyak sekali halangan yang kita tidak bisa terobos tanpa adanya alat ini tersebut, tanpa ada dunia maya media sosial tersebut. Tapi seperti yang kita ketahui, tetap saja ada yang namanya positif, ada yang namanya negatif. Kita sebagai remaja harus tahu, harus bisa memilih, harus bisa menyeleksi mana yang positif, mana yang negatif. Karena itulah teman-teman, bapak ibu, dan semua yang menonton yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih. Permohonan maaf jika ada salah kata dalam yang saya ucapkan. Saya ingin berbicara bahwa media sosial adalah sesuatu yang harus kita gunakan dengan bijak, sesuatu yang harus kita gunakan sebagai alat untuk membantu kehidupan sehari-hari, bukan sebagai pengendali kehidupan kita pribadi. Itu saja, terima kasih.